Selamat siang pemirsa, TV BJN News, jumpa lagi bersama saya Fadilatun Nisa, yang hadir di tengah-tengah aktivitas Anda menyampaikan informasi berita terkini, liputan seputar Sangatta Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kisah perjalanan karir seorang Marhadin, dari kesehatan hingga perencana pembangunan kunci Kutim hebat, mulai dari PNS berprestasi pengabdi pembangunan Sangatta Kutai Timur. Dia juga sosok kunci di Bapeda Kutim dengan segudang prestasi nasional. Siapa sangka, seorang ahli kesehatan masyarakat bisa menjadi arsitek di balik pembangunan sebuah daerah Sangatta Kutim. Inilah kisah Marhadin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah P2F Bapeda Kabupaten Kutai Timur. Di usianya yang ke-47 tahun lahir di Makassar, 28 Maret tahun 1978, Marhadin bukan sekadar pejabat birokrasi, melainkan sosok dengan perjalanan karir yang penuh liku, prestasi gemilang, dan filosofi hidup yang menginspirasi. Jejak awal, pengabdian di bidang kesehatan. Lulusan Ilmu Kesehatan Masyarakat IKM Universitas Hasanuddin ini mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil PNS pada tahun 2001 di Kabupaten Kutai Barat. Setelah lolos seleksi di tahun ke-2000 sesuai latar belakang pendidikannya, ia langsung berkecimpung di sektor kesehatan, tak main-main. Dedikasinya diakui secara nasional saat menjabat sebagai Kepala OPT Puskesmas Terapung di Kutai Barat. Ke depan menentukan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi program prioritas pemerintah daerah dan mengacu pada visi misi kepala daerah yang terpilih pada pilkada serentak ini. Kita tahu visi Kutai Timur ke depan 2025-2029 adalah bercita-cita mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Kita harapkan masukan-masukan pada forum konsultasi publik ini bisa memberikan masukan kepada kami pemerintah daerah apa-apa saja yang harus kami lakukan. Sebuah capaian langka yang menunjukkan komitmennya pada pelayanan prima. Bahkan di tengah tantangan geografis, lompatan karir ke bumi atam, mengabdi untuk pembangunan, tahun 2016 menjadi titik balik bagi Marhadin. Ia dimutasi ke lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bergabung dengan Dinas Sosial. Setahun kemudian, pada 2017, Bupati Smunandar menempatkannya di Bapeda Kutim sebagai Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Kasubit Kesa. Selama 4 tahun di bidang Kesa Bapeda, ia terus menorehkan prestasi. Puncaknya, pada Oktober 2021, Marhadin dilantik sebagai Kepala Bidang P2F Bapeda Kutai Timur, posisi yang ia emban hingga kini. Prestasi tingkat nasional pun terus mengalir 2 kali. Pada tahun 2018 dan 2023, ia dinobatkan sebagai peserta pelatihan terbaik pertama dalam ajang perencanaan daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas RI. Bahkan, ia juga mengantongi penghargaan Satya Lencana sebagai PNS yang telah mengabdi selama 10 tahun dari Presiden RI. Di tengah kesibukannya, Marhadin tetap aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS, Keluarga Alumni Gajah Mada Kagama, Ikatan Keluarga Alumni IKA Unhas, dan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Kutim. Melampaui batas, tantangan dan filosofis orang perencana, perjalanan karir Marhadin bukanlah tanpa hambatan. Bayangkan, dari latar belakang ilmu kesehatan yang fokus pada kondisi masyarakat, ia harus beralih menjadi seorang perencana pembangunan daerah yang bertugas meramu visi masa depan. Namun, justru disinilah letak keunikannya. Tantangannya adalah saya harus banyak membaca buku, membaca regulasi, membaca perkembangan sosial dan budaya, jelas Marhadin. Ia mengakui, bekal ilmu Magister S2 dari Universitas Gajah Mada UGM jurusan Health Financing and Health Insurance Management 2009-2011 sangat membantunya. Keahlian seorang kesehatan masyarakat adalah membaca dinamika sosial dan karakter masyarakat. Itulah yang harus saya kembangkan, imbuhnya. Baginya, kunci untuk menghadapi kompleksitas persoalan dan kebutuhan masyarakat adalah ikhlas membaca dan terus membaca. Tugas mulia perencana pembangunan daerah,
mewujudkan Kutai Timur Hebat 2029. Di akhir perbincangan, Marhadin membuka tabir di balik meja perencana pembangunan daerah. Menurutnya, seorang perencana bukan hanya menerima semua usulan program, melainkan dituntut untuk mampu membaca semua kepentingan dan kebutuhan dari OPD, masyarakat, hingga harmonisasi dengan instansi vertikal pemerintah. Yang paling penting adalah sesuai dengan regulasinya. Tegasnya, tugas utamanya adalah meramu seluruh usulan pemangku kepentingan menjadi dokumen perencanaan daerah terbaik untuk mewujudkan Kutai Timur Hebat 2029, visi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025 hingga 2030. Ini berarti mengawal dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun, kemudian menyelaraskannya dengan DPRD untuk menetapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah. Disinilah tugas sebagai perencana daerah. Sebelum rencana pembangunan daerah disahkan hingga menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, maka harus menentukan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Pungkasnya, mengingat APBD memiliki batas, setiap rupiah harus dipertimbangkan matang-matang agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan mengendalikan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.